Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih salah nabawiyah ya. Cuman saya mau klarifikasi kemarin itu tentang saibah. Jadi kalau silsilahnya itu Hasim bin Abdul Manaf punya anak namanya Hasim. Hasim dia punya saudara namanya Abdul Muthalib. Begitu Hasim selesai meninggal digantikan oleh saudaranya kan Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib itu dia punya ponakan namanya Syaibah. Syaibah itu bukan orang tua Nabi, artinya Syaibah itu pamannya Nabi, ya kan? Pamannya Nabi yang namanya Abdul Muthalib. Kan Abdul Muthalib membonceng dia. Orang-orang di sana mengatakan, wah biasanya kan Abdul Muthalib ini orangnya senang membeli budak. Jadi begitu dia membonceng orang, katanya itu budaknya Abdul Muthalib, Abdul hambanya Abdul Muthalib. Makanya nama dia sebenarnya Syaibah. Akhirnya orang dia terkenal dengan nama Abu Thalib. Itu jadinya. Jadi budaknya Abu Thalib maksudnya gitu ya kan gitu. Berarti Mbak Rasulullah orang tuanya. Nah, nanti dia cikal bakalnya di sini nanti. Ada Abdul Syaibah ini kan Abdul Muthalib tadi itu kan ini kakeknya ya kan. Pamannya bukan Hasim itu berdua beradik sama Abdullah ini Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dia ngambil ponakannya dari Madinah itu kan. Nah namanya Syaibah. Karena dijulukin Abdul Thalib ya Abdul Thalib makanya jadi dinamain Abu Thalib. Syaibah itu punya anak 10. Abdul Muthalib itu di antaranya anaknya itu adalah Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi tuh. Gitu. Nanti ada di sini nih, gitu kan. Ya, Abdul Muthalib itu punya anak 10, di antaranya adalah bapaknya Nabi, salah satunya namanya Abdullah. Syaibah sendiri itu orang tuanya siapa itu? Syaibah sendiri orang tuanya Abdul Muthalib tadi kan bapak. Ya, ini Bapak kan itu Hasim itu, bukan Hasim ya, ada lagi namanya dari keluarganya itu juga, dari keluarganya Quraisy juga, tapi ibunya orang Madinah, orang terpandang di Madinah juga gitu loh, istilahnya dia punya kedudukan di Madinah itu, sedangkan dirinya orang Mekah, suaminya, gitu. Berikut bapaknya suaminya ibunya Syaibah itu meninggal, ya kan dia kan tinggal sendirian nih sama ibunya di Madinah. Makanya pamannya Abdul Muthalib ngambil Syaibah ini, gitu, ya kan? Ponakan, gitu, ponakan. Karena dia sering beli budak, makanya dipanggil Abu Thalib, Abdul Muthalib, jadi gitu kan. Gitu. Sebenarnya namanya Syaibah. Nah, Syaibah ini punya anak, nah nanti ini sih anaknya ada 10 nih dia. Di antaranya bapaknya Nabi ada di situ gitu. Abdullah namanya gitu.
Nanti kita ketemuin di sini jadi supaya ini nggak rancu karena saya dengar ininya apa ulangannya kemarin itu ini agak rancu itu takutnya salah pemahaman. Kembali gitu kan. Namanya kan susah ya ingat saya gitu. Gitu. Nah kita lanjutkan kemarin itu sudah diketemukannya air zam-zam ya yang hilang selama 500 tahun tuh gitu kan. Waktu di kelas yang oleh Khuza'ah, air zam-zam itu ditutup oleh suku Zurhum ya. Kemudian yang kedua ini ringkasan momentum yang kedua ketika Abraha itu orang Habasyi ya, orang Najasyi ya, umumnya ingin menyerang yang dari Rahman ingin menyerang Ka'bah, ingin membuat Ka'bah tandingan gitu loh di Yaman itu. Karena kok orang-orang pada tahu mau dipindahin orang-orang haji itu ke negaranya dia, ke Yaman itu kan. Nah, tapi akhirnya nggak jadi. Akhirnya karena belum sempat ngerubuhin Ka'bah dia udah mati duluan gitu loh. Tuh ya. Cerita lagi ketika Abraha As-Sabbah Al-Habasyi wakil umum An-Najasyi atas negeri Yaman melihat orang-orang Arab melakukan haji ke Ka'bah, dia membangun gereja yang amat megah di kota Son'a. Tujuannya agar orang-orang Arab mengalihkan haji mereka ke sana. Nah, ini niat buruk ya kan ya. Niat buruk ini didengar oleh orang-orang yang berasal dari Bani Kinanah. Dia secara diam-diam menghadap atau mengendap-endap pada malam hari dan menerobos masuk ke gereja tersebut. Lalu menelusuri kiblat mereka tersebut dengan kotoran. Tatkala mengetahui pelecehan itu, meledaklah amarah Abraha. Dan sementara itu, dia mengerahkan pasukan besar yang berkekuatan sebanyak 60.000 personil menuju Ka'bah untuk meluluhlantahkan Ka'bah tersebut. Dia juga memilih gajah yang paling besar sebagai tunggangannya, kendaraannya. Dalam pasukan tersebut terdapat 9 atau 13 ekor gajah yang lain. Ya. Dia meneruskan perjalanannya hingga sampai di suatu tempat yang bernama Al-Mughammas. Itu cikal bakalnya karena dia iri gitu. Orang hajinya di situ nggak pindah aja gitu kan. Itu kan bukan manusia yang bikin, anak Allah ya kan. Nah, dia mau nandingin itu karena Yaman tuh terkenal Kristennya di situ kan gitu. Sekarang udah banyak Islam di situ. Gitu. Islam itu udah ada haji juga gitu ya. Udah ada di zaman Nabi itu, udah ada zaman Nabi Ibrahim itu. Sudah ada haji. Cuman waktu zamannya Nabi Ibrahim hajinya ya itu tadi nggak ada patung kan. Setelah lama-lama kan ada yang kata Amr bin Luhai ya kan buat patung di situ tuh. Nah, banyak patung. Nah, iya, karena dia pergi ke Yaman ya kan. Gitu. Pulangnya bawa patung. Gitu. Itu udah terlalu jauh itu udah jauh banget gitu kan. Emang haji itu dari dulu udah ada. Iya. Udah ada perintahnya haji itu gitu. Ya, di tempat inilah dia memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajah-gajah ya, dan bersiap-siap untuk melakukan invasi ke kota Mekah. Akan tetapi baru saja mereka sampai di Wadi Mahsir atau Lembah Mahsir yang terletak antara Musdalifah dan Mina. Ya kan? Karena lebih dekat ke Sam kan di sana itu kan gitu. Tiba-tiba gajahnya berhenti, nggak mau jalan, duduk di situ, ya, nggak mau dia ke Ka'bah itu. Tapi kalau diputar balik, mau jalan dia, gitu kan, baru pulang itu mau. Gajah ini tidak mau berdiri bila dikendalikan ke arah Ka'bah, akan tetapi bila mereka kendalikan arahnya ke selatan atau utara atau timur, ia mau maju dan berlari kecil. Sedangkan bila mereka dialihkan kendalinya ke arah Ka'bah lagi, gajah tersebut duduk lagi, kamu lagi dia. Iya, tahu dia kan. Allah yang gerakinnya kan gitu.
Manakala mereka mengalami kondisi semacam itu, Allah mengirimkan ke atas mereka burung-burung yang berbondong-bondong sembari melempari mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Lemparin batu ya. Dari burung. Kalau dalam situ burung apa ya? Ababil ya. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Burung tersebut semisal kototif atau burung layang-layang di sini kan. Dan balasan pohon murbai atau murbai. Setiap burung melempar 3 buah batu, sebuah di paruhnya dan 2 buah lagi kedua kakinya, sebesar kerikil. Tidaklah lemparan batu tersebut mengenai orang atau seseorang, melainkan akan menjadikan anggota badannya hancur, berkeping-keping dan binasa. Tidak semua dari mereka terkena lemparan tersebut. Ada yang dapat keluar melarikan diri, tetapi mereka saling berdesakan satu sama lainnya sehingga banyak yang jatuh di jalanan. Lantas mereka binasa, terkapar di setiap tempat. Sedangkan Abraha sendiri, ya, Allah kirimkan kepadanya satu penyakit yang membuat sendi jari jemari tangannya tanggal dan berjatuhan satu persatu. Jadi Allah ingat, gitu. Sebelum mencapai Son'a, sebelum balik lagi dia kan, gitu. Karena kan mau balik lagi sebenarnya kan itu. Karena ada serangan itu kan dari Allah itu. Dia tak ubahnya seperti seekor anak burung yang dadanya terbelah hingga jantungnya terlihat, untuk kemudian dia roboh dan dia roboh tak bernyawa. Adapun kondisi orang-orang Quraisy, orang-orang udah kabur nih duluan ya, dia ke atas gunung. Mereka berpencar-pencar ke celah-celah bukit dan bertahan di puncak-puncaknya karena merasa takut atas keselamatan mereka dan dipermalukan oleh tentara bergajah tersebut. Manakala pasukan tersebut telah mengalami kejadian tragis dan mematikan tersebut, mereka turun gunung dan kembali ke rumah masing-masing dengan rasa penuh aman. Jadi setelah mereka mati semua, orang Quraisy turun. Tadi kan takut dia, lu serang Ka'bah, silakan, udah kabur ya. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada bulan Muharram, 50 hari atau 55 hari menurut pendapat mayoritas sebelum kelahiran Nabi. Tahun gajah kan, disebut dengan tahun gajah ya. Sebelum kelahiran Nabi. Jadi 50 hari sebelum itu ya. Dalam kalender Masehi bertepatan dengan penghujung Februari, bulan Februari atau permulaan bulan Maret pada tahun 571 Masehi. Peristiwa tersebut ibarat prolog yang disajikan oleh Allah khusus buat Nabi dan rumahnya Ka'bah atau Ka'bahnya. Sebab ketika kita mengamati kondisi Baitul Maqdis, kita mengetahui bahwa kiblat ini dulu sebelum Ka'bah. Jadi sebelum Ka'bah kiblatnya kan Baitul Maqdis ya. Sebelum Nabi diutus tuh udah sana tuh kiblatnya gitu kan. Telah dikuasai oleh musuh-musuh Allah dari kalangan kaum musyrikin sebanyak 2 kali. Jadi Baitul Maqdis itu dari dulu dikuasai sama kaum musyrikin sampai sekarang kan gitu. Kalau Mekah nggak pernah dikuasai oleh kaum musyrikin. Padahal di sana banyak, karena di sana banyak orang musyrik padahal kan. Sebelum Islam masuk kan orang pada jahiliyah kan musyrikin semua gitu. Padahal ketika itu penduduknya beragama Islam di Baitul Maqdis ya, gitu. Tapi dikuasain oleh kaum musyrikin. Yakni sebagaimana yang terjadi dengan tindakan Nabukadnezar. Ini waktu yang lalu juga udah ada di situ ya dalam sejarah. Terhadapnya pada tahun 587 sebelum Masehi. Dan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Jadi sebelumnya dikuasai oleh Nabukadnezar tadi ya.
Nabukadnezar itu tahun sebelum Masehi ya, tahun 587. Sedangkan Romawi menguasainya tahun 70 Masehi. Sebaliknya Ka'bah tidak pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka ketika itu disebut juga sebagai orang-orang Islam atau Muslim, padahal penduduk Mekah adalah kaum musyrikin kebanyakan kan gitu. Peristiwa tragis tersebut juga terjadi dalam kondisi di mana beritanya dapat sampai ke seluruh penjuru dunia yang ketika itu sudah maju. Di antaranya sampai ke negeri Habasyah yang ketika itu memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang Romawi. Di sisi yang lain, orang-orang Persia masih terus memantau perkembangan mereka dan menunggu apa yang akan terjadi terhadap orang-orang Romawi dan sekutu-sekutunya. Maka ketika mendengar peristiwa tragis tersebut, orang-orang Persia ini segera berangkat menuju Yaman. Kedua negeri inilah ya, Persia dan Romawi, yang saat itu merupakan negara maju dan berperadaban. Kalau disebut dulu superpower lah istilahnya ya. Itu Romawi dan Persia. Peristiwa tersebut juga mengundang perhatian dunia dan memberikan isyarat kepada mereka akan kemuliaan Baitullah. Baitullah inilah yang dipilihnya untuk dijadikan sebagai tempat suci. Jadi bila ada seseorang yang berasal dari tempat ini mengaku sebagai pengemban risalah kenabian, maka hal inilah tujuan utama dari terjadinya peristiwa tersebut dan penjelasan terhadap hikmah terselubung di balik pertolongan Allah terhadap kaum musyrikin melawan kaum mukmin dengan cara yang melampaui ukuran yang ada pada dunia yang bernuansa kausalitas itu. Nah, sekarang Abdul Muthalib mempunyai, ini tadi nih, Abdul Muthalib mempunyai 10 anak ya, putra. Di antaranya Al Haris ya, yang pertama, terus Az-Zubair. Kemudian yang ketiga Abu Thalib. Namanya yang sama sih ya. Jadi bingung. Kemudian Abdullah. Nah, Abdullah inilah orang tuanya Nabi, ya. Yang keempat, ya. Kalau dalam sejarah yang lain itu katanya dia yang terakhir ya. Tapi ini di sini di buku ini yang keempat. Hamzah. Ya. Iya, karena paman Nabi juga kan Hamzah kan gitu. Karena ini Abdullah ini kan bapaknya Nabi ya. Ini belum lahir nih dia. Kemudian Abu Lahab. Oh, ya kan? Anaknya Saibah tadi itu gitu ya. Paman Nabi juga kan? Iya, paman Nabi juga. Dia yang paling nentang ini kan. Nah, mereka ini bersaing nih antara suku-suku mereka nih ya. Bersaudara tapi bersaing gitu. Terus Al-Ghaidaq. Yang ke-8 Al-Muqawwam. Yang ke-9 Safar. Yang ke-10 Al-Abbas. Di antaranya ada yang masuk Islam nih, Abbas, ya Hamzah, ya kan? Ya. Iya, yang lain ini ada 6 tuh yang mati sebelum diutusnya Nabi, termasuk bapaknya. Makanya bapaknya disebut masih kafir gitu, sudah di neraka. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka berjumlah 11 orang, yaitu ditambah dengan seorang putra lagi yang bernama Kutsum. Nah, ada yang dalam riwayat lain ya, ini kan karena sejarah jadi dimasukin aja sama penulisnya kan gitu, yaitu Kutsum tadi. Riwayat lain menyebutkan bahwa mereka berjumlah 13 orang, yakni ditambah dari nama-nama yang sudah ada pada 2 versi di atas, dengan 2 orang putra lagi yang bernama Abdul Ka'bah dan Hajla. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 11, ada yang bilang 13. Namun ada riwayat pula yang menyebutkan bahwa Abdul Ka'bah ini tak lain adalah Al-Muqawwam. Nah, itu ya. Al-Muqawwam itu yang kalau di sini urutannya ke-8, gitu kan. Rata-rata laki-laki ya? Ya, laki-laki di atas. Tapi ada juga yang perempuan ya nantinya ya.
Apa tadi? Menyebutkan Abdul Ka'bah ini tak lain adalah Al-Muqawwam di atas. Sedangkan Hajla adalah Ghaidak. Nah, Ghaidak itu yang ketujuh kalau di sini urutannya. Al-Ghaidak. Dan di antara putra-putranya tersebut tidak ada yang bernama Kutsum tadi ini gitu kan, ada 11 Kutsum padahal nggak ada di situ. Jadi yang ceweknya 10 gitu loh. Adapun putri-putrinya berjumlah 6 orang. Nih putrinya ya, jumlah 6 orang. Yaitu yang pertama Ummul Hakim Al-Baida atau si putih. Kemudian Barra. Yang ketiga Atikah. Yang selanjutnya ini Abdullah ayahanda Rasulullah, ini masuk dalam urutan di sini, dimasuk dalam daftar di sini dia Abdullah. Sedangkan di sini sudah ada kan Abdullah ya. Gitu. Ya, dikeluarkan lagi situ, dimasukkan seperti Abdullah ayahanda Rasulullah. Yang keempat Sofiyah. Yang kelima Arwah. Yang keenam Umaymah. Ya. Umaymah ini Ibnu Hisham ya, yang dalam kitab Ibnu Hisham ya, yang ditalqihu fuhumi ahli asar. Jadi perempuan itu tadi ada 6 sebenarnya perempuan itu. Adapun putih ya berjumlah 6 ya. Kemudian ibu Abdullah bernama Fatimah binti Amr ya. Bin Ais bin Imran bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Tuh, ibunya Abdullah. Itu bapaknya Nabi itu ya gitu. Abdullah ini adalah anak yang paling tampan di antara putra-putra Abdul Muthalib. Ya kan? Yang paling bersih jiwanya dan paling disayanginya. Dialah yang sebenarnya calon kurban yang dipersembahkan oleh Abdul Muthalib sesuai nazarnya di atas. Tadinya kan anaknya cuma 1, Al Haris doang. Dia bilang kalau saya punya anak 10, saya akan korbankan 1. Gitu loh. Makanya saya pernah baca di dalam sejarah lain itu, yang dia itu anak yang ke-10 gitu loh. Ya kan? Kemudian diundi, keluar nama dia lagi. Iya, karena mau disembelih kan, dikorbanin. Kata anak-anak yang lain, ulang lagi aja nggak apa-apa ya. Ulang lagi sampai 10 kali. Nama dia lagi. Ya udah kalau gitu disembelih aja dah, kan gitu. Jadi dia mau disembelih akhirnya kan, Abdullah ini mau disembelih. Tapi begitu mau disembelih, mau dipotong, rakyat marah, melarang. Abdul Muthalib katanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Karena dia kan orang terpandang. Kalau kamu buat seperti itu, nanti semua orang akan ngikutin kamu katanya gitu loh. Jadi kalau punya anak 10 dipotong 1 gitu. Ya kan? Akhirnya nggak jadi. Akhirnya diundi lagi. Setiap satu kali undian kan 10 tuh. Jadi keluar nama dia, ya udah 10 sampai 10 kali. Jadi ada 100, ada 10 kali. 10 kali 10 kan 100. Jadi udah kata pengumuman di sana ganti dengan unta. Jadi yang disembelih unta gitu. Makanya kata Nabi, aku ini adalah anak dari 2 orang tua yang mau disembelih katanya kan gitu. Yang pertama siapa? Ismail kan disembelih bapaknya kan. Kemudian ini Abdullah gitu. Ya. Yang paling disayangi dialah yang sebenarnya calon kurban yang dipersembahkan oleh Abdul Muthalib sesuai nazarnya di atas. Dia bernazar tadi itu kan. Makanya nazar tuh nggak boleh itu kita tuh di nazar. Karena hal yang sunnah jadi wajib kan gitu. Kisahnya ketika Abdul Muthalib sudah menggenapkan jumlah anak laki-lakinya menjadi 10 orang dan mengetahui bahwa mereka mencegahnya agar mengurungkan niatnya. Nah, kan nggak jadi ya. Dia kemudian memberitahukan mereka perihal nazar tersebut sehingga mereka pun mau menaatinya. Dia menulis nama-nama mereka di anak panah
yang akan diundikan di antara mereka dan dipersembahkan kepada patung Hubal. Ya kan? Mulai diserahin patung ya. Patung Hubal. Kemudian undian tersebut dimulai dan yang keluar adalah nama Abdullah. Iya, maka Abdul Muthalib membimbingnya sembari membawa pedang dan pergi menuju Ka'bah untuk segera menyembelihnya. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Thalib. Menghadapi sikap tersebut, Abdul Muthalib berkata, "Lantas apa yang harus kuperbuat dengan nazarku?" Mereka menyarankan agar dia mendatangi tukang ramal wanita dan meminta petunjuknya. Zaman dulu kan dukun-dukun banyak ya. Gitu. Dia kemudian datang kepadanya dan meminta petunjuk. Si peramal wanita ini memerintahkannya untuk mengundi antara anak panah bertuliskan nama Abdullah dan anak panah bertuliskan 10 ekor unta. Oh, anak panah itu tulis ekor unta 10. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia Abdul Muthalib harus menambah tebusan 10 ekor unta lagi. Bisa keluar nama dia, harus nambah lagi 10. Ternyata keluar lagi, tambah lagi 10 gitu kan. Gitu. Begitu seterusnya hingga Robnya ridho, dan jika yang keluar nama onta, maka cukuplah onta itu yang disembelih sebagai kurban. Abdul Muthalib pun kemudian pulang ke rumahnya dan melakukan undian antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Lalu keluar nama Abdullah lagi. Manakala yang terjadi seperti itu, dia terus menambah tebusan atasnya 10 ekor unta. Begitu seterusnya, setiap diundi maka yang keluar nama Abdullah. Dan dia pun terus menambahnya dengan 10 ekor unta hingga unta tersebut sudah berjumlah 100 ekor, barulah 100 ekor unta ya. Barulah undian tersebut jatuh pada nama unta-unta tersebut. Maka dia kemudian menyembelihnya sebagai pengganti Abdullah. Akhirnya sembelih onta gitu kan. 100 onta gitu kan. Itu bapaknya Nabi tuh yang kena, bapaknya Nabi tuh kena dia lagi gitu kan. Gitu. Unta tersebut ditinggalkannya begitu saja dan ia tidak melarang siapapun yang menginginkannya, baik manusia ataupun binatang buas. Dulu diat atau ganti rugi atas jiwa yang terbunuh di kalangan orang Quraisy dan bangsa Arab secara keseluruhan dihargai dengan 10 ekor unta. Namun sejak peristiwa itu maka dirubah menjadi 100 ekor unta yang kemudian dilegitimasi oleh Islam. Gitu. Ya. Zaman jahiliyah begitu kan. Undi, makanya setelah Islam datang kan nggak boleh, larang gitu. Korban boleh gitu. Itunya tapak tilasnya si Nabi Ibrahim ya. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Akulah anak cucu dari 2 orang yang dipersembahkan sebagai sembelihan. Nah, kata Nabi itu kan. Itu sembelihan atau kurban, yakni Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya beliau ya Abdullah. Jadi Nabi bilang begitu, aku ini adalah anak dari 2 orang bapak yang disembelih kan gitu. Nah, Abdul Muthalib menjodohkan putranya Abdullah dengan seorang gadis yang bernama Aminah binti Wahab ya, bin Abdul Manaf, masih keturunannya juga ya kan gitu. Bin Zahroh bin Kilab. Aminah ketika itu termasuk wanita idola di kalangan orang-orang Quraisy. Baik ditilik dari nasab ataupun martabatnya, ayahnya adalah pemuka suku Bani Zahroh. Secara nasab yang kebangsawanannya. Abdullah pun dikawinkan dengan Aminah dan membina rumah tangga dengannya di kota Mekah. Tak berapa lama kemudian dia dikirim oleh ayahnya Abdul Muthalib ke Madinah untuk mengumpulkan atau membeli buah kurma, lalu meninggal di sana. Abdullah itu bapaknya, ya kan? Iya. Menurut versi riwayat yang lain, dia pergi dalam rangka berniaga ke negeri Syam dengan memandu rombongan niaga.
orang-orang Quraisy. Kemudian ia singgah di Madinah dalam kondisi sakit, sehingga akhirnya meninggal di sana dan dikuburkan di Dar'an Nabigoh Al-Ja'di. Pada saat itulah Abdullah baru berumur 25 tahun dan wafatnya tersebut belum kelahiran Rasulullah. Belum lahir tuh, ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Demikian pendapat mayoritas sejarawan. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa dia wafat 2 bulan setelah kelahiran Nabi. Itu lagi masih hamil ya, Pak Aminah itu dia udah wafat sebelum lahir 2 bulan ya, atau lebih dari itu. Saat berita kematiannya sampai ke Mekah, Aminah sang istri meratapi kepergian sang suami dengan untaian bait syair yang sangat indah dan amat menyentuh. Sedang istri kan Aminah di Mekah, nggak tahu, nggak tahu kan, nggak ada berita Pak, nggak ada handphone. Lama beritanya nyampe kan, orang udah dikubur baru itu. Ya. Baitnya, seorang cucu Hasyim tiba membawa kebaikan di dekat batok. Keluar mendampingi Lahat tanpa suara yang jelas. Rupanya kematian mengundangnya, lantas disambutnya. Kematian tak pernah mendapatkan orang semisal cucu Hasyim. Ini masih keturunan Hasyim semua. Di saat mereka tengah memikul keranda kematiannya di sore hari, sahabat-sahabatnya saling berdesakan untuk melayatnya. Bilalah pemandangan berlebihan itu diperlakukan maut untuknya. Sungguh itu pantas karena dia adalah dermawan dan penuh kasih. Memang dermawan bapaknya Nabi ya, dan paling tampan dari 10 itu. Keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah 5 ekor onta, sekumpulan kambing, seorang budak wanita dari Habasyah bernama Barokah, yang kunyahnya atau nama panggilannya adalah Ummu Aiman. Dialah pengasuh Rasulullah SAW. Ummu Aimah ya. Ya. Jadi nggak disusui nama Aminah ya? Enggak, keburu wafat kan. Nanti ada susunya, yang penyusunya itu namanya orang dari Baduy itu. Nah, ya. Lanjutin ya. Nah, ini kelahiran dan tempat dan 40 tahun sebelum kenabian ya, kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hasyim di kota Mekah pada pagi hari. Itu hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedinya pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra. Anusirwan juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April ya, tahun 571 Masehi, sesuai dengan analisis seorang ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansur Puri dan seorang astrolog ahli ilmu falak Mahmud Bashar. Tuh. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW pernah menceritakan ketika aku melahirkannya dari farajku, kemaluannya maksudnya ya, keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari. Imam Ahmad, Ad-Darimi dan periwayat selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Sumber lainnya menyebutkan telah terjadi irhasat atau tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi. Ketika kelahiran beliau SAW diantaranya jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia. Jadi begitu lahir tuh ada keranda di Persia itu pada rontok sendiri gitu loh. Itu menunjukkan isyarat bahwa Persia akan hancur itu. Beranda apa beranda? 14 beranda istana. Apa sih yang di atas itu kan ada beranda ya gitu.
Ya kan? Istana kan ada berandanya tuh. Itu ada 14 tuh jatuh semua katanya, ya kan? Rontok. Jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia. Padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi. Karena ada api tuh. Itu mati, nggak hidup lagi begitu dia lahir tuh. Begitu Nabi lahir. Sama keranda kerajaan Persia tuh hancur ya kan, ada 14 ya. Terus api yang padam ya, yang sering disembah oleh kaum Majusi. Dan robohnya gereja-gereja di sekitar danau sawah setelah airnya menyusut. Riwayat tersebut dilansir oleh At-Tabrani, Al-Baihaqi dan lainnya, namun tidak memiliki sanad yang valid, katanya gitu. Tapi hampir buku-buku menceritakan seperti itu, Pak, gitu loh. Jadi begitu lahir tuh api yang biasa disembah oleh Majusi padam, nggak tahu sebabnya apa gitu loh. Kerajaan Persia istananya hancur gitu. Gereja-gereja hancur. Wah, Allah lah yang hancurkannya kan gitu. Setelah beliau SAW dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya Abdul Muthalib untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah. Nah, kalau orang dulu kan baptis katanya kan gitu kali ya. Gitu. Berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Ya, gitu. Kemudian memberinya nama Muhammad. Jadi nggak biasa orang nama Muhammad itu, baru dia itulah lahir diberi nama Muhammad, jadi gempar juga itu kan. Padahal nama seperti ini tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab, kan? Misalnya Abdullah gitu kan. Dan pada hari ke-7 kelahirannya Abdul Muthalib menghitan. Ya, hari ke-7 ya. Makanya orang kalau lahir itu paling lama tuh 7 hari tuh sejak lahir tuh dihitan. Beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa beliau lahir dalam kondisi sudah disunat. Gitu, ada riwayat ya. Ya, kemudian Ibnu Qayyim berkata, tidak terdapat satupun hadis yang valid tentang hal ini. Ya, ada yang bilang udah disunat, ada yang disitan dia pada umur 7 hari. Wanita pertama yang menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam setelah ibundanya adalah Suwaibah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya, dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya ya. Kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ya, setelah menyusui beliau, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian poin yang berikutnya, di perkampungan kabilah Bani Sa'ad, tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit kota. Hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot, kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah SAW. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita menyusui dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah. Ya, ibu susunya nih ya. Halimah binti Abu Zuaib. Suami wanita itu bernama Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsah yang juga berasal dari kabilah yang sama. Dengan begitu, di sana Rasulullah SAW memiliki banyak saudara sesusuan. Sebelumnya kan tadi itu dari bibi-bibinya itu kan itu. Yaitu Abdullah bin Haris, Anisa binti Al-Haris, Huzaifah atau Juzamah binti Al-Haris. Dialah yang berjuluk Asyaimah, sebuah julukan yang lebih populer ketimbang namanya. Halimah merawat Rasulullah SAW serta Abu Sofyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, saudara sepupu Rasulullah SAW. Paman beliau SAW Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad.
bin Bakar. Suatu hari ibu susunya menyusui Rasulullah SAW. Saat beliau berada di sisi ibu susunya Halimah, dengan demikian Hamzah merupakan saudara sesusuan Rasulullah SAW dari dua pihak, yaitu Suaibah dan Halimah dan As-Sa'di. Halimah merasakan adanya keberkahan dari kehadiran Rasulullah SAW yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang dirinya untuk itu. Kabilah kita biarkan dia mengisahkannya sendiri. Ya itu aja ya, waktu Tauhid. Ini sepanjang ceritanya bagus sekali, seneng ya ceritanya gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk diri kita ya. Semakin ngerti kita sejarahnya Rasulullah SAW. Apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya. Karena kebodohan saya mohon ampun dan mohon maaf kepada antum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.